Kang, selamat pagi Kang. Pagi. Terkait adanya konflik internal di tingkat desa, Ya, uh, Akang kan salah satu korban otoriter, betul. kepala desa. Iya, betul. Karena apa saya bilang otoriter? Karena membuat suatu keputusan tanpa didasari alas hukum. Betul. Menurut pandangan Akang sendiri seperti apa? Menurut pandangan saya sendiri, ketika satu kepala desa yang dipilih oleh masyarakat dan dia sudah memenangkan dari kepala desa itu sendiri, harusnya kepala desa sendiri itu memberikan kebijakan atau memberikan kemenangannya untuk masyarakat. Nah, kami-kami di sini sebagai aparatur desa yang berdiri di sini, saya sebagai kasih kesra, harusnya orang-orang yang selama ini membantu di pemerintahan dirangkul juga dengan ketentuan kepala desa yang terpilih itu harusnya punya pemikiran yang lebih dewasa, jangan memikirkan ego dan powernya sendiri gitu. Justru Artinya kepala desa lebih mengutamakan kelompok atau golongan ya Kang. betul. Sementara setelah dia dilantik kan sebetulnya sudah menjadi milik warga masyarakat Desa Rancabungur seutuhnya ya, Iya, secara betul keseluruhan itu ya Kang. itu iya. Terus harapannya seperti apa Kang? Jadi harapannya, saya berharap lah untuk semua kepala desa yang terpilih ketika sudah menerima kemenangannya, dia harusnya bisa menjadi seorang pemimpin yang untuk kepentingan di desa sendiri, jangan mementingkan golongannya. Dan saya berharap ke depannya siapapun kepala desa yang terpilih jangan membuat dinasti atau kebiasaan paradigma yang selama ini selalu dilakukan oleh kepala desa-desa sebelumnya, yaitu ketika dia menang, timnya dan saudaranya adalah bagian dari pekerja desa atau perangkat desa. Terkait adanya pemberhentian ya atau penonaktifan Akang, Ya. itu menurut Akang sendiri apa sudah memenuhi hukum yang berlaku atau gimana Kang? Nah, kalau menurut saya, ketika saya baca undang-undang yang terbaru, yaitu di Undang-Undang tentang Pemerintahan Desa, yaitu tentang SOTK kami sebagai kepegawaian, itu benar-benar melanggar. Karena ada 3 unsur kan, yang dalam arti boleh seorang staf diberhentikan. Yang pertama, mengundurkan diri. Yang kedua, meninggal. Yang ketiga, tersangkut hukum ataupun kriminal yang sedang berjalan. Artinya sudah diponis ya? Sudah diponis. Betul. Gitu. Nah, ketiga kriteria itu tidak masuk di saya sebagai kasih kesra di Desa Cimulang. Tapi kenapa sampai saat ini saya sudah setahun ini dinonaktifkan secara lisan oleh kepala desa? Itu. Oke. Harapan atau himbauan kepada kepala desa seperti apa Kang? Nah, harapan saya ketika dia sudah berjuang untuk kemenangannya, jangan mencoba-coba bermain dengan hukum atau aturan yang berlaku. Hormatilah undang-undang yang berlaku. Jangan membuat aturan main sendiri. Terus ada langkah hukum yang Akang ajukan terkait pemberhentian Akang yang menurut Akang atau menurut hukum itu tidak memiliki alas hukum. Nah, ketika saya melakukan hal ini, ketika saya pribadi ataupun ini, itu kan secara aturan saya akan dalam arti daripada sekarang saya istilahnya bekerja atau bergerak sendiri untuk masalah hak kepegawaian saya, makanya saya melakukan lewat jalur hukum, yaitu lewat kuasa hukum saya. Karena kalau udah berbenturan dengan undang-undang, saya sendiri tidak bisa bekerja dalam arti menuntut secara pribadi, kecuali dengan emang ada dasar hukum, yaitu lewat orang yang mengerti tentang hukum. Jadi saya sudah serahkan ke kuasa hukum saya di kasus ini. Dengan Kang siapa Kang? Siapa? Dengan Kang siapa? Saya, Asep Hidayatullah. Selaku apa di Desa? Saya terakhir SK saya kasih kestra Desa Cimulang, kasih kestra. Kang, satu lagi Kang. Iya. Informasi yang saya dapat itu pimpinan kepala desa saat ini sudah mengganti sekdes berulang kali. Ya. Menurut pandangan Akang itu seperti apa? Nah, ketika sekarang ada pergantian atau rollingan kepala desa yang dalam arti baru berumur 1 tahun aja, itu berarti manajemen kepala desa itu sendiri harus dipertanyakan. Berarti dia dalam perekrutan juga ada apa gitu kan? Dengan ketentuan berarti kan harusnya ketika menentukan satu perangkat ataupun apalagi sekdes sampai ada beberapa pergantian, menurut saya berarti manajemennya aja sudah tidak bagus.
seperti itu. Harapan atau himbauan Akang kepada pimpinan tertinggi di daerah semacam bupati, camat, Ya. instansi terkait dengan keberadaan kepala desa tersebut seperti apa? Nah, kalau misalkan sekarang dalam arti menurut saya ketika emang dari bupati atau camat melihat kepala desa seperti ini, berarti pembinaannya di mana? Nah, harapan saya kepala bupati harus bisa menegur camat dan camat harus bisa memberikan semacam Sanksi gitu kan? sanksi. Sanksi Karena tegas ya kan? karena kejadian ini bukan dalam sehari 2 hari, sekarang udah hampir 1 tahun.